start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Hai, kami akan membahas tentang Capres dan Cawapres tahun 2024. Perkenalkan, nama kelompok kami, saya Jelita. Saya Filina, saya Laras, saya Septiani, saya Indonesia. Tujuan video kami adalah memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu utama, gaya komunikasi strategis, dan respon terhadap masalah yang mungkin muncul dalam perdebatan. Debat pertama, tema, hukum, hak asasi manusia atau HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua, pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hukuman internasional. Debat ketiga, ekonomi atau kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan pajak atau digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur. Debat keempat, energi, sumber daya alam SMN, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, dan masyarakat adat. Debat kelima, tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan, kesehatan atau post-covid society, dan ketenaga kerjaan. Saya ingin bertanya tentang poin pertama, bagian ekonomi. Baiklah, bagian ekonomi, rencana pemulihan ekonomi pasca pandemi, kebijakan fiskal, pengentasan kemiskinan. Saya ingin menanyakan perdebatan ketiga. Baiklah, bagian ketiga, strategi komunikasi. Pertama, media sosial. Penggunaan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pemilihan. Kedua, debat televisi. Menyampaikan pesan kampanye secara efektif melalui debat televisi. Baiklah, debat cawapres, kebijakan cawapres. Penjelasan tentang peran cawapres, wawasan kebijakan yang dimilikinya. Masalah yang mungkin muncul dalam perdebatan ini, keamanan pemilihan, upaya untuk mencegah gangguan dan menjamin integritas pemilihan, desinformasi, tindakan menghadapi penyebaran informasi palsu atau manipulatif, partisipasi pemilihan, inisiatif untuk meningkatkan partisipasi pemilihan dan akses ke tempat pemungutan suara. Hal-hal penting untuk pemilihan menyadari kredibilitas informasi, pentingnya memverifikasi informasi sebelum membuat keputusan. Partisipasi aktif, peran penting pemilihan dalam pembentukan masa depan negara. Debat Capres-Cawapres merupakan salah satu elemen penting dalam proses pemilihan presiden di banyak negara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para calon untuk menyampaikan pandangan, program, dan kebijakan mereka kepada pemilih secara langsung. Debat juga membantu pemilih dalam membentuk pemahaman mereka tentang kemampuan, visi, dan karakter calon. Berikut adalah beberapa poin yang sering terjadi dalam perdebatan Capres dan Cawapres. Sebelum menunjukkan beberapa poin yang sering terjadi dalam perdebatan Capres dan Cawapres, saya akan menunjukkan foto-foto Capres dan Cawapres 2024. Itu dia beberapa foto Capres-Cawapres 2024. Sekarang saya akan melanjutkan beberapa poin yang sering terjadi dalam perdebatan Capres dan Cawapres. Pertama, pembagian waktu dan format debat. Moderator membagi waktu antara Capres dan Cawapres untuk menjawab pertanyaan atau membahas isu tertentu. Format debat dapat bervariasi, tentu debat 1 lawan 1, debat panel, atau debat dengan pertanyaan dari pemilih atau panelis. Kedua, isu-isu kunci. Calon diharapkan membahas isu-isu kunci yang dihadapan negara seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan.
Pertanyaan mungkin mencakup kebijakan luar negeri, hubungan bilateral, dan isu-isu global. Ketiga, rebutan dan kontras. Calon sering berusaha untuk menonjolkan kelebihan dan pencapaian mereka sendiri. Mereka juga dapat mencoba untuk menyoroti perbedaan antara diri mereka dan calon lawan, baik dalam pandangan, pengalaman, atau rencana kebijakan. Keempat, gaya komunikasi dan etika. Gaya komunikasi calon dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian. Etika dan sikap calon dapat menjawab pertanyaan atau menanggapi kritik juga dapat memengaruhi persepsi pemilih. Kelima, analisis ahli dan tanggapan publik. Setelah debat, analisis ahli politik dan tanggapan publik dapat memengaruhi persepsi terhadap kinerja calon. Komentar dari analisis politik dan hasil jajat pendapat dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemilihan merespon debat. Penting untuk dicatat bahwa perdebatan capres dan cawapres menjadi satu-satunya sumber informasi bagi banyak pemilih, sehingga debat dapat memiliki dampak besar pada dinamika kampanye dan hasil pemilihan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.